Selamat sore teman-teman. Perkenalkan, nama saya Manuel Fabianan, NIM 6729266. Pada kesempatan kali ini, di sini saya akan menjelaskan materi mengenai WAN, DHCP, DNS, HTTP, proxy, Samba, dan FTP server. Nah, untuk yang pertama, di sini saya akan menjelaskan mengenai WAN. WAN adalah singkatan dari Wide Area Network. Jaringan WAN digunakan untuk banyak keperluan, misalnya untuk keperluan bisnis, pendidikan, dan juga untuk keperluan pemerintahan. Karena fungsi dari jaringan WAN ini adalah untuk mengintegrasikan banyak komputer agar saling terkoneksi dalam mengakses informasi atau data. Nah, untuk pengertian dari WAN itu sendiri yaitu sebuah komputer yang memiliki cakupan area yang luas meliputi antar kota, wilayah, dan bahkan antar negara untuk bisa saling berkomunikasi dan bertukar informasi. Nah, berikutnya itu seperti yang telah saya bilang tadi, pada dasarnya fungsi dari jaringan WAN ini adalah untuk menghubungkan komputer satu dengan komputer lainnya. Nah, fungsi WAN yang lainnya yaitu yang pertama itu mengintegrasikan dan menghubungkan jaringan LAN dan MAN menjadi satu jaringan WAN. Yang kedua yaitu mempercepat arus informasi dan komunikasi yang dilakukan dalam sebuah jaringan yang luas. Yang ketiga yaitu menjamin arus informasi yang lebih efisien. Yang keempat, mencegah terjadinya miskomunikasi. Yang kelima, lebih menghemat biaya yang digunakan untuk keperluan operasional. Yang keenam, mendukung operasionalitas perusahaan tingkat nasional dan internasional. Kemudian jenis-jenis WAN. Yang pertama adalah lead line. Jenis WAN dengan model koneksi decided point to point, maksudnya koneksi ini tidak memerlukan proses call setup dalam berkirim data. Nah, untuk yang kedua yaitu circuit switch. Pada jenis jaringan ini akan melakukan call setup terlebih dahulu untuk membentuk koneksi dengan tujuan agar bisa mulai pengiriman data. Nah, untuk yang ketiga yaitu packet switch. Jenis koneksi packet switch memiliki kelebihan bisa mengatur dan membagi bandwidth ke pengguna lain dengan tujuan supaya koneksinya bisa lebih stabil dan sesuai dengan jumlah pengguna jaringan. Yang berikutnya yaitu kelebihan dari WAN. Yang pertama yaitu luas area yang bisa dijangkau. Yang kedua, komunikasi yang lebih cepat. Yang ketiga, infrastruktur terpusat. Yang keempat, meningkatkan keamanan pertukaran data. Nah, kekurangan dari WAN itu sendiri yaitu biaya setting yang cukup tinggi dan masalah maintenance. Nah, untuk cara kerja dari WAN, yaitu di sini saya akan memberikan sebuah gambaran bagaimana cara WAN itu bekerja. Nah, di sini sebuah komputer server akan ditempatkan di lokasi tertentu untuk mendukung segala kebutuhan akses informasi dan database yang dimiliki. Komputer server tersebut akan mentransmisikan informasi ke jaringan komputer yang telah didesain dan dibangun sesuai topologi yang diperlukan. Beberapa komputer user akan saling terhubung dengan mengakses data atau informasi yang terdapat pada komputer server. Selanjutnya yaitu DHCP. DHCP ini perangkat yang memudahkan penyebaran IP address ke sebuah jaringan secara merata tanpa perlu dilakukan dengan manual ataupun menyebar IP address satu persatu ke perangkat. Nah, untuk pengertian dari DHCP ini yaitu perangkat atau instrumen komputer yang mampu mendistribusikan alamat IP server ke seluruh DHCP klien atau perangkat bawah yang masih dalam satu jaringan network. Untuk fungsi dari DHCP yaitu yang pertama mengelola dan mendistribusikan alamat IP, yang kedua mencegah IP konflik, yang ketiga memperbarui alamat IP secara otomatis, yang keempat yaitu mendukung penggunaan kembali alamat IP. Nah, untuk cara kerja dari DHCP itu yang terbagi menjadi 4 tahap. Yang pertama itu tahap pertama itu IP least request. Tahap pertama ini merupakan tahap di mana si klien dalam jaringan meminta IP address yang tersedia pada DHCP server. Awalnya saat pertama klien terhubung dalam jaringan
dalam jaringan, klien ini akan mencari dulu apakah ada DHCP server yang bekerja pada jaringan tersebut. Nah, begitu ditemukan, klien akan meminta IP address pada DHCP server yang ada. Kemudian tahap kedua yaitu IP leads over. DHCP server mendengarkan broadcast dari klien yang ada baru yang ada terus terhubung dalam jaringan tadi. Kemudian DHCP server memberikan penawaran terhadap klien tersebut berupa IP address. Kemudian tahap ketiga yaitu IP list selection. Setelah diberi penawaran oleh DHCP server, klien yang merequest tadi menyetujui penawaran yang diberikan oleh DHCP server. Lalu si klien memberikan pesan kepada DHCP server yang isinya adalah meminta agar DHCP server meminjamkan salah satu IP address yang tersedia dalam DHCP pool yang dimilikinya. Nah, kemudian tahap keempat yaitu IP leads acknowledge. Pada tahap terakhir ini, DHCP server akan merespon pesan dari klien dengan mengirimkan paket acknowledge yang berupa IP address dan informasi lainnya yang dibutuhkan. Setelah memberikan informasi kepada klien, DHCP server akan memperbarui database yang mereka miliki. Sedangkan kliennya akan melakukan inisialisasi dengan mengikat nomor IP address yang diberikan tadi, dan klien sudah bisa beroperasi pada jaringan tersebut. Nah, untuk yang ketiga ini adalah DNS. Pengertian dari DNS yaitu sebuah sistem yang berfungsi untuk menerjemahkan alamat IP sebuah komputer server menjadi sebuah nama domain ataupun sebaliknya, yaitu DNS. Maka semua nama domain menjadi alamat IP. Nah, fungsi dari DNS itu menerjemahkan alamat IP komputer server menjadi sebuah domain atau sebaliknya dengan tujuan untuk memudahkan user menghafal dan mengakses informasi dari server-server tertentu. Nah, untuk kelebihan dari DNS itu yang pertama membuat halaman situs menjadi lebih mudah untuk dihafalkan. Yang kedua yaitu DNS mudah untuk dikonfigurasi oleh admin. Yang ketiga adalah konsistensi dengan penggunaan DNS. Alamat hostname menjadi tidak berubah meskipun IP address yang digunakan pada sebuah komputer telah berubah. Yang berikutnya yaitu kekurangan dari DNS. User menjadi lebih terbatas dalam menggunakan berbagai macam nama untuk halaman situsnya. Yang kedua adalah DNS tergolong cukup sulit untuk diimplementasikan. Yang ketiga yaitu nama DNS sangat terbatas. Untuk cara kerja dari DNS yang pertama yaitu DNS resolver melakukan pencarian alamat host pada file host. Jika alamat host yang dicari sudah ditemukan dan diberikan, maka proses selesai. DNS resolve melakukan pencarian pada data change yang sudah dibuat oleh resolve untuk menyimpan hasil permintaan sebelumnya. Bila ada kemudian disimpan dalam data change lalu hasilnya diberikan dan selesai. DNS resolve melakukan pencarian pada alamat server DNS pertama yang telah ditentukan oleh pengguna. Server DNS ditugaskan untuk mencari nama domain pada change-nya. Apabila nama domain yang dicari oleh server DNS tidak ditemukan, maka pencarian dilakukan dengan melihat file database yang dimiliki oleh server. Apabila masih tidak ditemukan, pencarian dilakukan dengan mengulangi server DNS lain yang masih terikat dengan server yang dimaksud. Jika sudah ditemukan, kemudian disimpan dalam change lalu hasilnya diberikan ke klien. Yang keempat yaitu HTTP. Pengertian dari HTTP sendiri merupakan sebuah protokol yang digunakan untuk komunikasi data dalam dunia internet, yang mana HTTP digunakan untuk distribusi dan sistem informasi hypermedia. Kemudian fungsi dari HTTP itu yang pertama itu mengatur format dan bagaimana data ditransmisikan. Yang kedua yaitu HTTP juga berfungsi untuk mengatur bagaimana web server dan
browser memproses berbagai macam perintah yang masuk. Yang ketiga itu mengamankan data dari pencurian dan hacker. Nah, untuk cara kerja dari HTTP ini, yang pertama itu klien akan membuat sambungan lalu mengirimkan permintaan dokumen ke web server. HTTP server kemudian memproses permintaan klien. Setelah itu HTTP klien menunggu respon dari server tersebut. Selanjutnya web server merespon permintaan dengan kode status data. Selanjutnya menutup sambungan ketika telah selesai memproses permintaan. Nah, berikutnya yaitu proxy. Pengertian proxy yaitu server yang menyediakan suatu layanan untuk meneruskan setiap permintaan user kepada user yang terdapat di internet. Nah, atau suatu server, atau pengertian proxy yaitu suatu server atau program komputer yang mempunyai peran sebagai penghubung antara suatu komputer dengan internet. Nah, fungsi dari proxy ini kesalahannya. Untuk fungsi dari proxy yaitu yang pertama itu connecting, sharing. Salah satu fungsi proxy adalah sebagai connecting, sharing, yaitu sebagai penghubung atau perantara pengambilan data dari suatu alamat IP dan diantarkan ke alamat IP lainnya ataupun kepada IP komputer user. Yang kedua yaitu fungsi filter. Terdapat beberapa proxy yang dilengkapi dengan firewall yang terdapat memblokir beberapa atau sebuah alamat IP yang tidak diinginkan, sehingga beberapa website tidak dapat diakses dengan memakai proxy tersebut. Yang ketiga yaitu fungsi change dan fungsi proxy yang lainnya yaitu sebagai fungsi change. Di sini maksudnya proxy juga dilengkapi dengan media penyimpanan data dari suatu web, dari query ataupun permintaan akses user. Misalnya permintaan untuk mengakses suatu web dapat lebih cepat jika telah ada permintaan akses ke suatu web pada pemakai proxy sebelumnya. Suatu server atau program komputer yang mempunyai peran sebagai penghubung antar suatu komputer dengan internet. Nah, untuk cara kerja proxy itu saat user menggunakan layanan suatu proxy lalu minta file atau data yang terdapat di public server, maka proxy akan meneruskannya ke internet. Jadi seolah-olah proxy tersebut yang memintanya. Dan saat proxy server telah mendapatkan apa yang diminta oleh user, proxy akan memberikan respon kepada user. Jadi seolah-olah dialah public servernya. Yang berikutnya itu adalah Samba. Pengertian dari Samba yaitu sebuah layanan protokol yang berjalan di sistem operasi Linux untuk mendapat layanan pertukaran data dalam jaringan yang mudah antara software Microsoft Windows sebagai klien dan Linux. Selain itu, Samba sering digunakan untuk menggunakan data secara bersama-sama dari server. Fungsi Samba sendiri itu menghubungkan antar dua mesin sistem operasi Linux dan Windows, lalu dapat menjembatani sharing file, sharing device, PDC, firewall, DNS, DHCP, FTP, web server sebagai gateway, mail server, proxy, dan masih banyak lagi. Dan Samba PDC bertujuan sebagai komputer dapat dilakukan validasi user dari setiap klien yang akan bergabung dalam suatu domain tertentu. Dengan kata lain, user yang terdaftar di konfigurasi sajalah yang dapat mengakses semua fasilitas domain yang disediakan. Nah, untuk kelebihan dari Samba yang pertama itu dapat digunakan secara gratis, free, tanpa perlu membayar. Yang kedua yaitu tersedia untuk berbagai macam platform dan distro. Yang ketiga yaitu mudah untuk dikonfigurasi oleh user oleh seorang admin jaringan. Yang keempat yaitu sudah terhubung secara langsung dengan jaringan. Yang kelima yaitu mudah digunakan sesuai dengan kebutuhan administrator. Nah, untuk cara kerja dari Samba yang pertama itu Samba berjalan di background atas dua program yaitu SMBD dan NMBD.
Secara singkat, SMBD adalah file server yang nanti akan menghasilkan suatu proses baru untuk setiap klien yang aktif sementara. NMBD bertugas untuk mengkonversi nama komputer atau NetBIOS menjadi sebuah alamat IP. Seorang admin akan mendapatkan mengatur file konfigurasinya di direktori /etc sampai smbd.conf dengan konfigurasi sesuai dengan keinginan seperti dijadikan file server, print server, domain controller, dan masih banyak fungsi lainnya. Nah, ini yang berikutnya adalah FTP, bukan Samba ya, karena Samba telah dibahas tadi. Ini adalah FTP. Pengertian FTP adalah suatu protokol yang berfungsi untuk pertukaran file dalam suatu jaringan komputer yang mendukung protokol TCP atau IP. FTP terdiri dari sebuah klien dan sebuah server yang merupakan aplikasi yang memberikan akses atau pertukaran transfer data antara dua komputer, klien dan server. Nah, fungsi dari FTP yaitu yang pertama men-sharing data, yang kedua yang menyediakan indirect atau implicit remote komputer, yang ketiga yaitu menyediakan tempat penyimpanan bagi user, yang keempat yaitu menyediakan transfer data yang reliable dan efisien. FTP dapat digunakan untuk melakukan backup dan restore data website dengan mudah. Nah, kelebihan dari FTP yang pertama yaitu FTP juga dapat digunakan dengan mudah. Yang kedua yaitu verifikasi untuk mengakses FTP juga sangat mudah. Nah, untuk yang ketiga yaitu file yang dikirimkan melalui FTP juga tidak bisa begitu saja dihapus dari komputer atau perangkat lain yang mengaksesnya. Nah, untuk kekurangan dari FTP yaitu yang pertama, desain yang dipakai dalam FTP ini tidak terlalu kuat. Yang kedua yaitu meskipun dipastikan aman, terkadang dapat terjadi kesalahan penyampaian informasi. Nah, untuk cara kerja dari FTP yaitu FTP client akan mengirimkan pesan untuk meminta layanan menukar data pada FTP server. Setelah FTP server terkoneksi dengan FTP server, maka setelah FTP client terkoneksi dengan FTP server, maka FTP client dapat melakukan proses download, upload, dan proses lainnya sesuai dengan izin dan hak akses yang diberikan oleh FTP server. Nah, kurang lebih seperti itu pembahasan saya mengenai FTP dan DNS, DHCP, WAN, proxy, Samba, kurang lebih seperti itu. Sekian dan terima kasih.